Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wa likulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu kafaratil ghibah. Utawi iki iku bab atau fasal nerangno bayan kafarate nggih tebusane penebusane ghibah, ngrasani, menggunjing, yang jelas dilarang oleh Islam. Menggunjing itu baik secara lisan juga haram. Jadi dzikrul masail masawiil ghair, kita nyebut kekurangan kejelekan orang lain tapi enggak di depan orangnya. Secara lisan itu juga haram, mamnu. Baru dalam hati itu aja juga sudah haram. Itu yang disebut suudzon. Ya, jadi ada orang datang wisudzon, wah iki kak modele potongannya kaya maling ini rek, gak oleh. Ya, itu suudzon. Ya, pada dasarnya kita tidak bisa menilai hati orang. Ya, berulang-ulang Rasulullah meminta bayar kafaroh, ya, denda sahabat-sahabat Nabi yang terpaksa atau kadung membunuh non-muslim dalam peperangan. Padahal non-muslim tadi sudah bersyahadat tetap dibunuh. Sehingga terjadi pro dan kontra. Ada sahabat yang membenarkan, ada sahabat yang menyalahkan. Yang membenarkan sama dengan pendapat yang membunuh tadi karena syahadatnya itu pura-pura. Yang menyalahkan kan tidak bisa. Apa kita bisa menilai hati orang? Ketika kejadian itu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, Nabi membenarkan yang menyalahkan. Ya tidak bisa, kamu orang sudah bersyahadat, tidak bisa, dia sudah muslim, tidak boleh dibunuh, makanya harus bayar kafaroh, bayar denda dia. Itu digolongkan ya membunuh tidak sengaja. Insya Allah itu dendanya bisa kafarohnya 100 unta. Ya. Jadi dalam hati kita kan tidak bisa menilai hati orang. Makanya fikih itu urusan zahir. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dawuh Kanjeng Nabi, hisab itu hitungan yang betul. Apakah ketika orang mau dibunuh dalam peperangan tadi syahadatnya lahir batin, mulutnya saja atau dengan hatinya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
dalam bahasa kita, dalamnya laut bisa diduga dalamnya hati, sama aja, tapi itu sebenarnya bisa didebat gitu loh. Dalamnya laut sekarang bisa diukur, ya orang dulu udah bisa ngukur berapa dalamnya laut, sekarang bisa karena pakai ilmu. Kalau dalamnya hati diduga bisa, cuma dugaan itu benar dan salah urusan kedua. Menduga itu kan belum tentu benar, belum tentu salah, bukan pasti. Tapi yang jelas bahwa suudzon, ya, belum melihat orang sudah negatif thinking, itu tidak boleh, apalagi suudzon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas enggak boleh. Ya. Seorang pedagang budal ke pasar mari bang subuh wis suudzon insyaallah, waduh kira-kira hari ini aku rabadi. Ya berarti kan suudzon Gusti Allah. Ya dawuh dalam hadis qudsi, dawuh Gusti Allah kan, Allah niku tergantung dzon kita. Inna dzonni abdi. Mestinya ya Allah, kula iman panjenengan, kula nyuwun hari ini diparingi badi. Lah Allah memberi. Tapi durung-durung wah gak badi aku. Kan itu sama dengan ya enggak percaya dengan fadilah Gusti Allah. Itulah makanya enggak boleh. Nah, jenis yang ketiga rentetan ghibah, jadi secara lisan juga enggak boleh, yang kita ngulang yang kemarin. Jadi secara lisan enggak boleh nyebut kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, dan ketika disebut orang lain itu mesti enggak seneng. Padahal enggak di depan orangnya. Dan yang ngarepe wonge lek rawani. Itulah orang bahasa di Jawa itu, maaf roto salah tapi benar itu, wani silit wedirai ya itu. Wah, dia di hadapan rainya kan enggak, di depan rai kan wajah enggak berani. Tapi beraninya dengan bokong itu. Makanya orang Jawa mengatakan iku wani silit wedirai. Enggak boleh. Lah, jenis yang ketiga rentetannya masih dengan ghibah adalah tajasus kemarin. Tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Bahwa setiap orang punya kesalahan, ya. Bahwa setiap orang punya kekurangan, insya Allah mana ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah. Tidak ada. Tapi kalau kita selalu buka kesalahan orang lain, tidak boleh. Ya, dibuka-buka. Ya. Bahkan kesalahan orang lain saja kalau perlu ditutupi, ya itu kalau aib orang lain loh ya. Kalaupun menasihati harus menasihati dengan cara yang baik, yang tidak merugikan martabat orang itu, itulah Islam. Ya. Lah, dari rentetan tiga model, tiga pola ghibah tadi, yang sebenarnya ghibah dari kata ghoba. Ghoba itu kan ghaib, ghaibun. Ya, sekolah, sultan, enggak ada orangnya, ghaib Pak. Ghaib itu artinya. Dulu kan di apa aliyah atau di sanawiyah kan Muhammad Khadir. Bareng Bakron Ghaib. Faisal Ghaib. Ya, Kamal Khadir. Nah ya, ghaba, ya ghibu, dari ghibah itu sebenarnya menyebut kekurangan, kejelekan orang lain, tidak di depan orangnya. Dan orangnya kalau disebut enggak senang, tidak boleh. Itulah menunjukkan bahwa di dalam Islam ini, ya innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman itu saudara. Saudara di dalam Islam ini harus kita rumuskan ulang sekali lagi. Ada saudara memang nasab, bapak podo, ibu podo, sampai ke atas lah, atau sampai ke bawah. Kita itu saudara, anak di bawah anak,
putu atau cucu, mari cucu, ndak tahu kamu kalau wong Jawa apal ngendang ya. Apa? Di bawah cucu apa? Buyut. Mari buyut wareng. Mari rawareng udek-udek debak bosok gantung siwur. Jadi gantung siwur itu turun sampai lagi diturunnya sampai Nabi Adam alaihissalam. Saudara sebiologis. Tapi podo agamane itu saudara seagama. Namanya innamal mu'minuna ikhwah. Makanya Quran menggunakan tidak akhun, tapi ikhwah. Ikhwah itu nilainya saudara seagama, itu nilainya lebih tinggi. Kata ikhwah itu lebih kuat ya, daripada akhun. Ya, maka disinilah tidak boleh. Ya, jangankan jiwit membunuh, merugikan orang lain, ngerasani orang lain. Ya, makanya itu yang lalu lah. Sekarang bagaimana orang sudah kadung ngerasani wong, dan jelas-jelas itu mamnu, yukhromu, diharamkan. Uang baru dalam hati suudhone oleh, ya. Maka kalau ingin disepuro Gusti Allah, makanya harus ada namanya kafarat gitu loh. Makanya harus ditebus, ada penebusannya, kafaratnya. Masuklah kita sekarang di pasal bayanu kafaratil ghibah. Ya. Jadi bayan nerangno kafaroh itu penebusan ghibah, ya perbuatan akhlak yang kafaroh itu nebus. Makna kafir itu akeh, kafaroh yakfuru itu sebelum nanti bicara apa penebusannya perlu kita ulang. Satu, kafir memang tidak percaya Gusti Allah. Kebalikannya orang yang beriman mukmin, yang tidak beriman pada wujud Allah namanya kafir. Surat At-Taghabun ayat 2 itu, walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah lah yang menciptakan kamu, maka sebagian kamu ada yang kafir, sebagian kamu ada yang mukmin. Jadi tidak semua oleh Allah dikehendaki kafir, tidak semua dikehendaki mukmin. Jadi makanya keimanan itu tidak bisa dipaksa. Dinasihati, diingatkan, tapi dipaksa tidak bisa. Makanya teori polisi itu pemerkosaan itu tidak ada. Beberapa polisi ngomong orang diperkosa tidak bisa, dipaksa nggak bisa. Itu mesti bodoh gelem itu. Ya mungkin awalnya tidak gelem tuh akhirnya kok enak kira-kira. Ada polisi ngomong saya sebenarnya teori pemerkosaan itu tidak mungkin orang bisa diperkosa apa ahli. Kenapa? Apa bisa diperkosa? Ya pertama memang tidak mau berontak, tapi akhirnya kok enak kira-kira begitu. ya mana yang benar wallahu alam, itu kan sebuah teori, itu kan kadang ono benar ono salah. Tapi bahwa pemaksaan itu memang tidak dibenarkan di dalam Islam, menyangkut iman. Ya. Makanya wa minkum kafirun wa minkum Jadi yang menarik di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan jelek dan baik, positif dan negatif, selalu yang negatif itu disebut dulu. Ini tadi kan dikotomik ya, kafir mukmin. Tapi mengapa Allah nyebut kafir dulu baru mukmin? Gelap terang, mesti gelap dulu, minadzulumat ilan nur. Dulumun jamaknya dulumat. Nur malah tidak pernah ada Quran, tidak ada anwar di Quran, tidak ada. Jamaknya nur kan anwar, mesti mufrad. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa Allah menciptakan manusia itu punya dua kecenderungan yang sama, antara cenderung fujur, dosa, nakal, bedi, dan takwa.
Podo. Tapi pertanyaannya mengapa kok fujur disebut dulu daripada takwa? Mengapa ayatnya tidak berbunyi fa'alhamaha taqwaha wa fujur? Selalu begitu. Mati dan hidup. Pandangan manusia mati itu mesti negatif. Makanya tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli alladzi khalaqal mauta wal hayat. Jadi mati dulu disebut baru hidup. Pada orang itu memandang hidup itu positif, mati itu negatif, walaupun itu persepsi, belum tentu benar. Bagi orang yang hidup, yang amalnya baik di dunia ini, mati lebih baik daripada di dunia. Urip iku repot. Ya, harus makan, keluarkan juga harus ke WC, kan repot. Ya. Makanya Imam Ghazali dawuh di bab-bab yang dulu orang sakit itu menurut beliau sebenarnya bukan krono kurang mangan, yang betul krono kakean, ya, terlalu banyak ada ernya, iya ada er, halus, kalau kasar apa? Kakan. Ini bolone fata ini. Ada jadi Imam Ghazali mengingatkan, makanya sumber kerusakan di dunia ini menurut Imam Ghazali itu al-batnu, perut, dan di bawah perut. Dan di bawah perut itu apa ya, banyak, tapi yang di bawahnya perut itu yang paling bahaya itu ya. Makanya harus ditutupi. Lah, itu satu. Kemudian sebelum kita bicara apakah farotnya ghibah, kita bicara kata kafir dulu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hajinya kan hanya sekali. Ketika pidato yang terakhir waktu di Padang Arafah, Kanjeng Nabi itu menutup dawuhnya dengan pengertian kafir yang agak berbeda. Jadi kafir itu bukan karena tidak percaya Tuhan. Ayuhannas isma'u, dengarkanlah. Jadi Kanjeng Nabi langsung isma. Dan Quran itu selalu innas sam'a wal basar. Indra yang jumlah 5 disebut panca indra, itu menurut Quran yang paling penting ternyata mendengar. Innas sam'a wal basar. Tidak ada innal basara wa sam'a, enggak ada. Artinya orang lebih pintar mendengar, lebih banyak mendengar daripada melihat, itu sebenarnya bagus. Apalagi yang dilihat barang yang belum tentu baik. Terus tidak boleh alasan tidak dilihat itu barang baik. Ya, mari ngaji ya ini walaupun ono yang tidak baik kan merem, astagfirullah. Paling dibuka didik, alhamdulillah. Jadi la tarji'u ba'di kufaron. Nabi dawuh gitu. Kalau aku nanti wafat, kamu jangan kembali menjadi kafir. Kufaron itu jamak taksir. Salah satu model jamak taksir, kafirun, kafironi, kafiruna, kufarun. Wa kufarun kafaroh. Makanya mahasiswa itu tolibun, tolibani, tulabun. Tolabah, jamak. Ya, tolabah, ya, kafaroh. Ya. Tetapi oleh Nabi dijelaskan yang disebut kafir itu, jadi kalau aku nanti wafat jangan kafir lagi ya. Apa yang disebut kafir Nabi diperjelas dengan kalimat berikutnya, la yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Yang disebut kafir adalah janganlah di antara kamu suka memukul doroba leher temannya. Itu kata kinayat isyarah bahwa orang yang tidak menjaga ukhuwah itu kafir. Jadi pengertian kafir itu kamu bisa dicek, ada di perpustakaan UIN itu dulu disertasinya Profesor siapa itu Harifuddin Cawidu, itu dosen UIN
Makassar, teman saya karena dia ketua NU di Makassar waktu itu, di Jakarta, bahwa di Quran itu makna kafir itu 72. Salah satunya yang umum selalu kita katakan kafir adalah tidak percaya Tuhan, iya, tapi bukan satu-satunya. Bisa saja di Quran dimaksud kafir itu adalah kufrun ni'mah, mengkufuri, nutupi kenikmatan Gusti Allah. Tapi dawuh Kanjeng Nabi yang terakhir waktu haji ini yang dimaksud kafir adalah orang yang tidak menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang kalau kita teruskan ukhuwah itu ada 3 itu. Satu ukhuwah podo Islami. Ada ukhuwah basyariah. Yang ketiga ukhuwah watoniyah. Dari mana 3 istilah itu? Itu dari 47 pasal konstitusi undang-undang negara Madinah, untuk mudahnya begitu. Orang sering menyebut misaku Madinah. Itu istilah politik, sebenarnya itu hadis di Bukhari, di Muslim, di Baihaqi, di Al-Hakim, yang di Bukhari disebut hadis sahaif, lembaran-lembaran 47 pasal oleh para politisi atau intelektual Islam, akhirnya itu dinamakan Misaku Madinah, perjanjian negara Madinah. Bahwa ketika tahun kedua Nabi di Madinah, Nabi melihat realitas Madinah ternyata tidak semua Islam, bahwa Islam minoritas, yang banyak musyrikin, Yahudi akeh, Majusi akeh, nyembah geni, yang kafir ya akeh, sukunya juga banyak, kabilahnya. Itulah diundang oleh Rasulullah ya untuk mengadakan perjanjian ya, menyepakati sebuah konstitusi bahwa kita satu bangsa. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun sukunya adalah ummah wahidah. Jadi bangsa itu Nabi mungkin kata ummah wahidah, umatan wasatan, itu umatan ya. Wa kadzalika ja'alnakum umatan wasatan, menjadi terkenal wasatiyah, moderasi beragama. Bahwa beragama itu harus wasatiyah, harus moderat, ojo kereng-kereng ya, kayak di Saudi misalnya ya, sekarang sudah mulai berubah, dulu kan kereng, ndak jenggoten kafir misalnya. Dan di Indonesia dilengkapi lek celonone ndak cingkrang kafir ya, tambah aneh. Jadi merokok haram, tapi orang ya merokok semua ya. Lek kita ngerokok makruh, tapi di jero pondok gak oleh ngerokok. Itu saya lihat di kamar-kamar kok akeh-akeh tegesan itu berarti ngerokok kabeh arek-arek ini. Iya. Iya. Ndak bakron kelihatannya sudah berhenti katanya. Sing jek ngerokoki bagian ini jam menung kita ya. Faisal. Iya, ndak boleh, janganlah merokok. Apalagi dalil saya mari merokok Pak Kiai karena ini perintahnya Quran. Mana warka'u ma'rokiin oleh. Itu le dalile konco-konco Madura swasta di daerah selatan itu, kalau saya pernah pengajian di Malang Selatan di Donomulyo. Saya pernah ditanya, Pak Kiai kan NU. Loh iya, saya dulu pernah ketua NU 10 tahun, sekarang juga Surya NU. Loh katanya menurut NU rokok haram. Loh siapa bilang? Yang mengharamkan rokok keputusan muktamarnya teman Muhammadiyah memang haram. Loh NU enggak, tetap makruh aku. Kenapa? Loh wong kiai ini cek ngerokok aku. Loh kamu di sini juga tetap ngerokok Pak Kiai. Loh apa dasar sampean? Kalau kamu ngerokok ikuti NU gitu, ulama selesai. Kalau kami ikut Quran. Loh apa ada ayatnya Quran perintah ngerokok? Loh itu ada berulang-ulang saya baca warka'u. Nah, warka'u itu bukan ruku, bukan ngerokok, ruku sujud itu lain lagi. Nah, saya teruskan sebelum nanti kafarohnya ghibah. Kemudian yang perlu harus difahami, jadi orang yang tidak menjaga ukhuwah itu sebenarnya bisa katakan kafir. Itulah berulang-ulang saya pernah mengatakan soal 2 hari raya misalnya itu,
kalau ndak ikut pemerintah itu ndak jaga ukhuwah gitu. Apalagi yang kamu bisa baca di kaidah usul fikih itu ada hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Jadi perbedaan pendapat apapun kalau sudah pemerintah ngambil keputusan itu harus ikut pemerintah. Mengapa harus ikut pemerintah? Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Loh ini kan ada perbedaan ru'yah hisab, bukan urusan hisab, bukan urusan ru'yah, ini urusan Quran, ukhuwah. Ya tapi karena mungkin tidak pernah ngaji usul fikih, repotnya kan begitu, literasi. Jadi kalau saya harus mengatakan mereka tidak mau jaga ukhuwah, jelas-jelas. Innamal mu'minuna ikhwah, Nabi juga selalu mendahulukan ukhuwah. Ya ini hisab, kami tidak mau ru'yah. Ini bukan urusan ru'yah, bukan urusan hisab, bukan urusan derajat. Perbedaannya biasanya kalau pemerintah, NU dan sebagian besar umat, ya itu harus di atas 2 derajat memang. Teman-teman Muhammadiyah, ya enggak pakai derajat-derajatan, pokoknya kelihatan memang terjadi perbedaan. Urusannya Kang Bakron itu jurusan falak-falak itu. Tetapi kalau sudah, ini kan kaidah usul, hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Kalau sudah qadhi pemerintah ngambil keputusan, sudah tidak ada perbedaan lagi, harus ikut pemerintah. Kenapa? Balik Quran, atiullah, atiur rasul, wa ulil. Enggak bisa. Sakarepe dhewe dalam sebuah negara ada presidennya, nggih, angel tuturane ora iso itu. Ini kita bicara yang sebenarnya gitu. Makanya dawuh Nabi ketika di Padang Arafah, hajinya kan sekali Nabi itu. La tarji'u ba'di kufaron, yang masuk kafir apa? Jangan suka memukul leher temannya, la yadribu ba'dukum riqaba ba'din, itu kan isyarah harus jaga ukhuwah. Jadi kalau sudah pemerintah ngambil keputusan bukan urusan ru'yah hisab. Ini ulil amri. Wawune wawu atau atiullah wa atiur rasul wa ulil. Ini satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisah. Taat Allah, taat Kanjeng Nabi, wani pemerintah, berontak pemerintah, tidak boleh. Tidak boleh dong. Ngaji ini enggak tutup itu. Ya. Kemudian kita tambahkan sedikit, ya. Di luar non-muslim, ini dalam konteks kafir tadi sebenarnya ada istilah misalnya ahli kitab, ya, ada mustaman dan dhimmi. Ya. Mustaman itu orang di zaman di Madinah, orang enggak Islam datang pada Nabi minta ikut Nabi, minta diamankan, artinya ikut aturan Nabi. Dia tetap beragama, tidak iman, tidak muslim, tapi apapun aturan Nabi ikut negara Madinah itu. Ada yang namanya mustaman atau dhimmi, dilindungi. Ya. Yang kalau kita bayar zakat, mereka bayar jizyah, upeti itu. Podo, namanya aja yang berbeda, tapi hakikatnya lah kita bayar zakat, ya mereka bayar jizyah, podo. Makanya Nabi sampai dawuh, man ada dhimmian faqad adani, siapa yang menyakiti orang dhimmi, jadi non muslim, ya. Jadi tidak kita kadang-kadang kita salah kaprah, pokoknya tidak Islam mesti kafir. Oh tidak, ada istilah dhimmi, ada istilah mustaman, tidak boleh dikebiahuyah. Jadi over generalisasi itu, jadi mengambil garis besar terlalu umum, tidak boleh. Ada ahli kitab itu yang asli umat Nabi Musa, Nabi Isa beriman. Yang memang akhirnya yang jadi perbedaan, apakah ahli kitab Yahudi Nasrani yang sekarang itu yang digendaki dalam surat perkawinan itu kan memang ayatnya suami muslim calon istri ahli kitab itu boleh. Quran. Tapi diwale gak oleh. Jadi calon istri muslimah suaminya ahli kitab. Yang disebut ahli kitab Yahudi Nasrani tidak boleh. Ya, misalnya calon suami muslim, ini santri Al-Husna misalnya. Ini duwe pacar Kristen misalnya atau Yahudi. Wahyu lah.
ayu sugih semok. Itu memang sekarang kan sedang rame, beberapa pengadilan membolehkan itu beda agama. Itu sebenarnya di kalangan ulama harus kita jelaskan. Jumhur ulama mengatakan ini maksud ahli kitab di situ adalah perempuan ahli kitab yang imannya belum rusak gitu loh, yang asli. Tapi memang ada yang berpegang tagnya. Lebih Quran mengatakan ahli kitab ya Pak. Nah itulah sampai sekarang beda pendapat lah, itu mestinya Mahkamah Agung atau apa itu masuk MK. MK enggak, Mahkamah Agung harus fatwa, lah Mahkamah Agung juga harus mendengar para ulama. Kalau kita kembali pada ulama kitab-kitab yang dimaksud ahli kitab, yang perempuan yang ahli kitab yang boleh dikawini oleh muslim laki-laki tadi dengan dasar akidahnya masih betul-betul tauhid. Nah pertanyaan apakah mereka hari ini ahli kitab Yahudi Nasrani sekarang ini akidahnya masih murni? Lah itulah yang jadi debatable di kalangan kita sekalian ya. I'lam annal wajibah, i'lam ngerti sira annal wajibah saat temene sing wajib alal muktabi ngatih wong kang ngrasani ayandama yanto getun. Satu orang yang ghibah itu satu dia harus menyesal. Nadama, nadim. Jadi menteri kok nadim makarim, nadim itu orang yang menyesal itu. Ya memang iya. Jadi orang yang ngerasani wong, yang ghibah melakukan ghibah kan jelas-jelas dosa. Ya. Yukhromu diharamkan, mamnu dilarang. Ya. Apa yang harus dilakukan? Satu menyesal, dia harus sadar bahwa itu salah. Wayatuba ayandama berarti wayatuba. Ada annya itu. Nasab toh. Ayandama wayatuba. Kalau dibaca lengkap sebenarnya itu susunannya wa ayyatuba, tapi kan itu terlalu susunan tidak baik, cukup karena wawu ataf cukup ayyandama wa yatuba ya tobat sapa wong. Wa yataswalan merasa susah, ta'asuf asifun. Ya. Minta maaf lah, anak asif itu mutasif. Alamang eta sapa fa'alu kang nglakoni sapa wong ing ghibah ing ma liyah ruja sapa metu sapa wong min hakillah saka hae Gusti Allah. Wong ngrasani wong dosa. Ya apa supaya Allah nyepuro. Mereka mani ngono, supaya kita keluar daripada azab Allah, punishment-nya Gusti Allah. Liyah ruja min hakillah itu haknya Gusti Allah. Itu ada hakun min Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, yang satu sekarang ya harus menyesal, tobat ya kepada Gusti Allah. Berarti paling tidak istighfar. Tobat itu paling tidak satu tidak mengulangi, dua perbanyaklah istighfar. Sumaya sahila mongko nuli njaluk halale al muktaba wong kang den rasani. Jadi datanglah yang kamu rasani sopo, kon ngrasani Faisal tangganono, Faisal aku ingin ngrasani sampean. Aku njaluk sepuro. Jadi datangi. Fayahul jamoko metu sapa wong lah sudah begitu oleh halali artinya di sepuro mbek sing ya cuma gini, apakah orang yang dihibai tadi nyepuro tidak, itu hanya orang memang yang baik mengampuni ya, memaafkan. Tapi kalau tidak memaafkan tidak bisa dipaksa loh itu. Itu hak adami. Walaupun tetap dianjurkan ya, memaafkan jauh lebih baik. Itu kasus orang yang ibadah akeh akhirnya mlebu neraka di hadis Bukhari itu loh, al-muflis itu loh. Suatu hari duduk-duduk begini Nabi langsung tanya itu loh. Sahabat, manil muflisu min ummati. Orang muflis, orang yang bangkrut itu sopo. Ya, ini saya ngajung Nabi nggih.
Ibarat orang dagang man la dinarahu wala mata. Ibarat dagang Kanjeng Nabi, dagangan ludes duwe yo entek bukan. Al-muflisu min ummati man yati yaumal qiyamah bi sholatihi wa syiyamihi wa haji wa zakatihi summa turkat ilan nar. Jadi orang yang bangkrut di antara umatku nanti orang yang sholatnya api, ibadahnya api, baik hablum minallahnya baiklah. Tapi akhirnya masuk neraka. Loh, kok ngeten Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi senane waqad syatama hadza wa qadzafa hadza wa kalama hadza wa qatala hadza. Artinya hablum minallahnya api tapi sesama manusia dia jelek. Dia di dunia pernah caci maki dia orang, pernah ngerasani wong. Bahkan pernah membunuh orang lain. Nah, setelah menurut hadis di Bukhari ada, di hadis lain banyak. Setelah di akhirat nanti menurut hadis itu orang itu digiring oleh malaikat ke surga, ya ketemu orang yang disalahi tadi. Malaikat mau dibawa orang ini loh. Ini ibadahnya ini 10 gunung. Loh iya, tapi dia pernah ngerasani kula. Dicek, oh iya. Ngerasani malam minggu. Ndak melok ngaji neng pondok malah neng kamar ngerasani Faisal misalnya. Ya. Didelok ceknya dikurangi. Jadi akhirnya pahala hablum minallah dikurangi. Budal maneh. Loh, malaikat mau dibawa. Oh, dia ibadahnya sekian banyak. Loh, dia pernah caci maki saya. Dikurangi. Yang mau fitnah dikurangi. Bahkan yang membunuhnya tidak terima, nuntut di akhirat. Kalau nuntut di dunia kan sebenarnya sudah selesai. Ini nuntutnya di akhirat. Kok dulu tidak nuntut di dunia? Oh dia orang besar, kami tidak berani Pak. Hatta faniyat hasanah, tuh sampailah hasanahnya pahalanya fana habis. Qabla antuk to mengalahi. Padahal sing nuntut cik, masih cik banyak. Akhirnya apa? Bikin nyaur kan gak ada pahalanya sudah entek. Karena saking ngelek sesama manusia, hablum minallah jelek. Akhirnya yang nuntut si akeh, ya dosa-dosa orang yang didolimi lah di dunia ditimpakan pada dia. Wa akhiru da'wahum, akhirnya apa? Dihitung bukan setumpuk pahala, setumpuk faturihat ilan nar. Akhirnya orang itu tidak jadi masuk neraka. Itulah. Ya. Jadi kalau kita nyalai wong, dolimi wong, tidak dituntut di dunia, kalau nanti di akhirat orangnya nggak nuntut gak apa-apa gitu loh. Kalau nanti nuntut di akhirat, nah itulah makanya ini jalur sepuro bagus. Walau biasa makturon lah ini, tapi dia tidak takut. Memang ada dua kemungkinan. Imam Ghazali berarti memberi prediksi bisa saja wong sing dirasani tadi ketika misalnya lah si Bakron ya. Faisal aku wingi ngrasani sampean. Ya wis aku gak apa-apa tak sepuro wis. Tapi bisa saja kan Faisal jam aku gak nyepuro donya akhirat. Duh, itu haknya, tidak bisa dipaksa. Memang memaafkan lebih, tapi kalau misalnya tidak nyepuro, makanya di sini walam yasa mahduron. Wa qala Hasan Basri berarti ini tabiin besar sekali lagi yang masih boleh menurut jumhur ulama dipegangi penafsirannya di dalam Quran. Tabiin besar itu yang ada buku yang 60 tabiin besar itu tidak ketemu Nabi, masih ketemu para sahabat. Hasan Basri. Nah, disebut Hasan ini mesti Hasan Basri, dulu dari Basrah. Yang selalu dulu kamu di Aliyah misalnya atau di Sanawiyah, ya riwayat tentang Mu'tazilah itu loh, punya murid namanya Wasil bin Atta. Tanya pada gurunya Hasan Basri, jawabannya tidak memuaskan, akhirnya dia memisahkan diri dari gurunya. Itulah awal Mu'tazilah. Yang Wasil bin Atta itu lebih banyak menggunakan akal rasio. Cuma kita tidak berdasarkan Hasan Basri sopo, tahun berapa lahirnya, itu yang dimaksud Hasan Basri adalah tabiin besar ya, yang
di dalam kitab-kitab tafsir para ulama berpendapat bahwa beliau masih boleh dipegangi penafsirannya karena apa? Masih ketemu sahabat. Itu tabiin pertama. Hasan Basri, Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, Sofyan bin Uyainah, Sulaiman bin Dinar, Yasar Ad-Dhahak, Qatadah. Yang jurusan tafsir itu apal itu mesinnya. Ambil hadis, jurusan hadis itu. Ya. Jadi tapi kayak Imam Abu Hanifah, Imam itu tabiin kedua, Imam Syafi'i, Imam Malik sudah ada yang berpendapat sudah tabiin ketiga, keempat, lah kita tabiin ke berapa wallahu alam. Kita juga tabiin. Makanya kiai-kiai kita lendongane belum lahir kan dihitungan wa tabihim ila yaumidin. Pengikut sampai akhirat, sampai kiamat hitungannya Al-Fatihah. Api-api. Bahkan sing al-ahya minhum wal amwat wis dadi siji itu bagus. Hasan Basri yakfi bi istighfar. Dunal istihlal. Jadi Imam Syekh Hasan Basri ini kalau ditanya apakah orang ngerasani uang itu yang kewajiban yandam tadi, bertobat tadilah harus datang pada yang dirasani, tidak perlu istihlal, cukup itu jalur sepura Gusti Allah. Pendapat beliau. Wa fil hadis ayajizu ahadukum ayyakuna ka Abi Domam. Makanya jangan seperti Abu Domam. Karena idza kharaja nalika metu sapa Domam biati qala oleh Abu Domam orangnya baik. Allahumma, jadi Abi Domam itu orangnya baik, dom bukan domam ya, dom. Ini sendo ingsun kok tasaddaq tu sedekah ingsun bi itu kelawan kewirangan ingsun. Wirang itu kan kemaluan ya, wirang itu kan ya. Wirang itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Ya malu. Bi irdi alannas. Jadi artinya bahwa dia itu dirasani siapapun pasti saya maafkan menurut dia. Aila atluburan numpri ingsun madlamatan ing wong sing ngani ngoyo ing dolimi fil kiamah hari kiamat minahadin saka wong suci walau khosib dan saya dirakan musuh. Artinya siapapun ngerasani aku mesti tak sepura. Kecuali ini menurut riwayat orangnya baik. Jadi setiap keluar rumah itu dia mesti Allahumma ya Allah siapapun sing ngerasani kula, siapapun kula tidak akan menutup hari kiamat tak sepuro. Ya. Faisal lah kira-kira model begitu ya. Masya Allah ya. Tapi Faisal yang mana juga enggak tahu. Faisal ya akeh. Walaisal muradu, tapi yang menurut Imam Ghazali bukan berarti itu ibahatu tanawuli, itu bukan itu buka wirang, buka isine wong. Loh kamu kan kemaluanmu, kekuranganmu dibuka orang banyak, tidak. Balil afu anjarimatihi. Balik al-afu itu kan memaafkan saka dosane wong sing jarima, mujrim, crime. Itu enggak apa-apa. Kalau orang semacam Abdul Hamid itu bagus. Wa qad qala ta'ala khudil afwa wa amur bil urfi. Makanya di sini. Khudi ngalapo sira alfa ing nyepuro, maka kalau kamu didolimi uang termasuk dirasani uang sudah maafkanlah. Siapapun pernah ngerasani saya tak maafkan. Wa amur lan merintah usul bil urfi kelawan ma'ruf. Sekali lagi sudah berulang-ulang kita katakan al urfu itu atau ma'ruf itu bukan penegakan hukum, bukan syariat, itu adalah akhlakul karimah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Selama ini orang mengartikan amar nahi mungkar itu penegakan hukum. Oh ya biasanya sebelum FPI dibubarkan dulu kan bulan puasa ono waktu diubur-abrik jarine amar ma'ruf nahi, sudah mengartikan amar ma'ruf dengan penegakan hukum tidak pas, main hakim dosane loro itu. Jadi bisa dibuka lagi di bab amar nahi mungkar bahwa Imam Ghazali dengan tegas menerangkan, menjelaskan, menyimpulkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah husnul khuluq, akhlakul karimah. Sama dengan yang selalu kita sampaikan, wa azruna bil, pergauli istrimu dengan akhlakul karimah.
Maka tidak boleh kalau ada cekcok syikok antara suami istri itu di bawah pengadilan, wong itu bukan hukum, bahwa hakaman min ahli, hakam min ahli. Ya. Nah, ma'ruf itu akhlak. Warid lan mingo sirani jahilin. Nabi Muhammad kan didolimi berulang-ulang, tapi warid mingo udah aja direken Muhammad, bahasa sekarang EGB, emangnya gue pikirin. Nabi Muhammad selalu siapa dikatakan Muhammad orang gila. Warid, semula Muhammad berpalinglah, jangan direken. Bahasa anak muda sekarang EGP, emangnya gue pikirin. Silakan. Yang terakhir juga masih dasar hadis bahwa kalau dirasani wong, didolimi wong apapun, kita maafkan jauh lebih baik. Anna Jibril qala, suatu hari malaikat Jibril pernah dawuh lin Nabi, mari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad innallaha setune Gusti Allah taala iku ya'muru ka merintah sapa Allah ing sira Nabi Muhammad antafa yanto memaafkan sira andul mika aman saka wong dolamaka sing dolimi sapa man ing Muhammad. Ini perintah Allah loh, kamu didolimi wong maafkanlah. Dan itulah dalam bahasa lain disebut ihsan. Nabi makanya perintahnya Ajeng Nabi ihsan iku napa? Antuhsina ila man asaa ilaika. Kamu berbuat baik, membalas baik pada orang yang berbuat jelek pada kamu. Sebab kalau orang baik dibalas baik itu namanya mukafaah. Bagaimana dengan ihsan yang selalu diterangkan kepada kita? Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah ibadah kepada Allah dengan keyakinan kita melihat. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Itu sebenarnya definisi ihsan tasawuf itu. Tapi secara umum, biasanya kita kan diterangkan ihsan adalah beribadah, yakinlah kita bisa melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, harus yakin bahwa Allah mesti melihat, pasti melihat. Itu ihsan, itu ihsan dalam pengertian tasawuf. Dalam hadis yang lain, sama dengan hadis ini, suka memaafkan, antuhsina ila man asaa. Jadi disalahi uang, didolimi uang, tetap memaafkan. Itulah ihsan. Itu pahala gede. Jadi aman saka wong dolama kang dolimi ngani ngoyo aniaya sapa man ing sira wa tasilaman qata'aka. Lah inilah. Wa tasilalan silaturahmi wong nyambung. Man ing wong qata'aka kang motong seduluran. Jadi wong ndak mau ndak wawuh sampai zaman disi ayo salaman. Ya, ndak tahu sekarang ada apa, masih ada orang ndak saling menyapa. Qata'aka itu memotong seduluran. Wa tuti lan maringi sira man haramaka ngali-ngali sirate orang yang medit ndak pernah memberi sampean, justru kamu beri yang banyak. Jadi konco sak kamar masak bareng-bareng ndak tahu gua beras jarnoi sampean iki sing gua beras sing akeh. Iki sitok iki medit iki. Enggak apa-apa. Iya, kowe sampean sing lha itu kan yang ngali-ngali karo makar dia ya. Berilah dia, orang yang medit-medit malah beri. Ya udah. Kalau perlu sampean ndantu dhuwit iki lho dhuwit iku. Lho itu Gus Dur. Makanya wali itu ciri pokoknya kan sakha. Dulu Gus Dur itu satu kelas dengan Gus Mus, satu cerita dengan almarhum Pak Mujana mantan dekan Fakultas Dakwah, itu teman Gus Dur di Al-Azhar. Pak Muji pernah cerita saya, Ustadz Mujimanan itu, saya itu ndelok Durrahman bingung, nyeluk Durrahman. Gimana Pak? Waktu di Al-Azhar itu berdino nonton film tok. Jadi kalau saya nonton film itu jadi buku lho. Tapi aneh Durrahman itu. Aneh gimana Pak Mujib? Jadi lene wong ketemu wong njaluk duwe Gus Dur ning njero saiki ana misalnya di sana kan Juneh. Ya. Pound sterling Inggris tuh. Misalnya ada 10 diberikan 10. Misalnya di saku gosor 100, enggak pernah disisakan. Itu loh Gus Dur. Enggak kayak kita lho dulu ene wong arep nyumbang dituluk gue sing cilik ndi. Golek 2000 ndak ketemu-ketemu.
Tapi ini rahasia, jangan bilang-bilang. Saya pernah ngaji di daerah Ampel sana, malam-malam dicegat polisi. Ya, Pak ini salah ngaji, enggak bisa, ini salah sampean supirnya. Tak kei karepe tak kei 20.000 tak cukup. Wong peteng-peteng ya sudah ada apa ini sudah terima kasih. Ternyata barang saya mau sudah ngaji di masjid tak delok yang saya berikan polisi itu yang 2.000 ternyata. Loh, ketut aku. Ya Allah, saya ingin. Tapi sudah kadung gimana polisi yang ndak golek ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi itu Gus Dur. Makanya Gus Dur wali. Kan semua benar dikata Gus Dur. Dulu saya sering kalau pagi-pagi di istana ke jalan-jalan Gus Dur karena dekat dengan adik saya. Itu Tarman yang pernah jadi Kapolri. Saya dengar, man kon jadi Kapolri betul. Maka ini orang sudah rasa-rasa ini nanti kalau yang di Presiden Prabowo Gus Dur wali betul itu ya. Kan pernah daun ini yang Prabowo kamu mau jadi presiden tapi umurmu sudah tua. Semua yang dikatakan Gus Dur benar, wali Allah. Wali Allah. Kalau kita ini wali-wali dayan. Al-afatus sadisah asyrah an-namimah, ya adu domba. Wallahu alam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli ala habibika khairil khalqi kullihim huwal turja syafa'atuhu likulli haulim minal tahimi ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil wal habibul ladzi likulli haulim minal tahimi ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man hasbunallah wa ni'mal wakil bisirril Fatihah.